Silakan duduk. Terima kasih tim Presiden Worship untuk pelayanan yang luar biasa pada sore hari ini. Selamat sore, shalom Bapak Ibu Saudara. Boleh lambaikan tangannya, katakan shalom. Puji Tuhan. Bapak Ibu, hari ini saya akan membagikan kebenaran firman Tuhan dengan judul Tahun 2023 Dunia Gelap atau Terang. Sebelum saya membagikan ini, kita lihat satu video. Mungkin beberapa Bapak Ibu sudah pernah menyaksikan, tapi saya ingin kita sama-sama menyaksikannya kembali. Tahun depan akan gelap. Ini bukan Indonesia, ini dunia. Hati-hati, jangan bukan Indonesia yang saya bicarakan tadi, dunia. Kita bicara dunia dulu. Yang semua negara sekarang ini berada pada keadaan yang tidak mudah. Dari Sekjen, PBB menyampaikan, dari IMF, dari Bank Dunia menyampaikan bahwa akan ada 60 negara yang akan ambruk ekonominya. Bapak Ibu, video ini mengenai pidato dari Bapak Presiden Republik Indonesia beberapa waktu lalu. Dalam video ini salah satu potongan yang saya cuplik Bapak Ibu untuk ditayangkan adalah satu kalimat yang beliau katakan bahwa tahun 2023 dunia akan gelap. Tahun 2023 dunia akan gelap. Nah, kira-kira apa tanggapan Bapak Ibu Saudara ketika mendengar perkataan dari Bapak Presiden ini, Bapak Ibu? Nah, Bapak Ibu, saya ingin mengajak kita semua untuk menanggapi dengan baik. Tentunya melalui kita belajar kebenaran firman Tuhan pada sore malam hari ini. Yang setuju katakan amin. Bapak Ibu, perlu kita ketahui bersama, tolong diklik slide-nya, bahwa kata dunia atau kosmon dalam bahasa Yunani menurut Alkitab setidaknya memiliki dua pengertian. Kata dunia atau kosmon memiliki dua pengertian. Pengertian yang pertama adalah bumi dan sistem yang ada di dalamnya. Ketika Presiden mengatakan tahun 2023 dunia akan gelap. Nah, dunia apa dulu Bapak Ibu Saudara? Dalam Alkitab terdapat dua pengertian. Pengertian yang pertama adalah bumi dan sistemnya. Tolong slide-nya. Nah, saya akan lihatkan di ayat Matius pasal 16 ayat 26. Firman Tuhan katakan, apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia? Apa gunanya seseorang memperoleh bumi ini dan sistem yang ada di dalamnya, tetapi kehilangan nyawanya? Dan apa yang dapat diberikan oleh dunia ini? Apa yang dapat diberikan oleh bumi dan sistemnya sebagai ganti nyawanya? Jawabannya tidak ada, Bapak Ibu. Nah, dunia yang pertama adalah bumi dan sistemnya. Dunia dalam pengertian ini memang sudah gelap. Bahkan saya mau beritahu Bapak Ibu, akan semakin gelap. Bumi dan sistemnya memang sudah gelap dan akan semakin gelap dikarenakan apa? Sama-sama bilang dosa. Ya, dunia yang seperti ini atau dunia dalam pengertian ini sudah gelap karena dosa. Akan semakin gelap karena dosa. Karena itu tidak perlu heran ketika Bapak Presiden mengatakan demikian. Karena memang bumi dan sistemnya berubah-ubah. Tidak menentu, tidak jelas. Sudah memang gelap dari sananya Bapak Ibu. Kita juga tidak perlu heran kalau di dunia yang dalam pengertian seperti ini, kita tidak menemukan lagi keamanan, kenyamanan, kebahagiaan yang ideal. Tadi barusan saya konseling pranikah bersama pasangan yang akan diberkati di bulan Desember ya. Mas Dayat dan Mbak Susi, saya katakan. Nanti kalau masuk ke dalam rumah tangga, jangan dikira kita akan menemukan kebahagiaan yang ideal. Itu cuma ada di sinetron Korea, saya bilang. Apalagi sinetron Indonesia, wah lebih lebay dari Korea, Bapak Ibu Saudara ya. Out of the box. Kita tidak akan menemukan kenyamanan yang sesungguhnya, yang ideal. Ada beberapa orang yang mendirikan bunker di dalam tanah, supaya satu hari bumi dihanguskan dengan api, mereka bisa bertahan hidup di situ. Mereka kira itu tempat yang aman. Enggak Bapak Ibu. Kita tidak akan menemukan keamanan, kenyamanan, kebahagiaan yang ideal selama ada di dunia ini. Ini setuju gak dengan saya? Setuju katakan amin Bapak Ibu. Kenapa? Ya jelas karena dunia ini memang sudah gelap. Bahkan akan semakin gelap dikarenakan dosa.
Nah Bapak Ibu, pengertian dunia yang kedua adalah manusia yang ada di dalam dunia. Yohanes 3 ayat 16 katakan, semua hafal ayat ini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Nah dunia dalam ayat ini berbeda dengan dunia dalam Matius tadi Bapak Ibu. Dunia dalam ayat ini adalah manusia yang ada di dalam dunia. Artinya manusianya. Bapak Ibu Saudara, manusianya. Nah kalau dunia dalam pengertian seperti ini, saya mau beritahu Bapak Ibu, manusianya, khususnya orang percaya, maka dunia yang seperti ini akan menjadi terang, bahkan semakin terang. Ya, aminnya kok lemas, amin? Iya dong, dunia yang kedua ini adalah manusia kita ini, orang percaya. Nah kalau pengertiannya seperti ini, maka kita tidak akan semakin gelap atau tidak gelap. Kulit boleh gelap, tapi bercahaya memancarkan terang Kristus, amin? Iya, yang gelap-gelap gak usah ketawa, menghina itu namanya. Menghina sesama maksudnya. Bapak Ibu Saudara, dunia dalam pengertian seperti ini, dia terang, bahkan akan semakin terang. Apalagi Matius 5 ayat 16 katakan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa di surga. Jadi jangan jadi pesimis, jadi takut, apalagi apatis setelah mendengar apa yang dikatakan Bapak Presiden. Seharusnya tidak mengejutkan kita, tidak mengherankan kita Bapak Ibu. Tapi membuat kita percaya bahwa ada Tuhan yang selalu bersama-sama dengan kita. Bersama Dia kita menjadi terang di dunia ini. Katakan amin? Iya dong Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, sore hari ini hal yang ingin saya bagikan pada kita semua adalah, saya percaya Bapak Ibu, tolong diklik. Selalu ada hal baik atau selalu ada terang yang bisa kita lakukan, selalu ada hal baik yang bisa kita lakukan di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Bapak Ibu kelihatan, sama-sama kita baca 1, 2, 3. Selalu ada hal baik yang bisa kita lakukan di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Kalau saya kasih contoh tadi, hal baik apa yang bisa dilakukan rakyat Indonesia di tengah-tengah perkataan Presiden tadi. Tahun 2023 dunia akan gelap. Kira-kira hal baik apa yang bisa rakyat Indonesia lakukan? Oh, rakyat Indonesia bisa mempersiapkan dirinya dong. Ya, sebelum masuk 2023 banyak sekali berseliweran di dunia medsos bagaimana mengatasi krisis resesi di tahun depan. Kita bisa mempersiapkan diri kita. Kita juga lebih realistis menghadapi hidup ini, Bapak Ibu Saudara. Nggak cuma di iman nih, 2023 tahun kelimpahan. Opo, realistis saja Bapak Ibu. Beberapa pakar sudah mengatakannya. Itu hal baik yang bisa kita lakukan. Justru kita juga jadi lebih optimis, bukan pesimis. Nggak seperti para haters. Kalau Bapak Ibu Saudara lihat di YouTube, komen-komen dari video Bapak Jokowi, kelihatan tuh yang mana haters, yang mana bukan. Wah, mereka jadikan kesempatan tuh video itu untuk mengata-ngatai Bapak Presiden. Tapi untung Bapak Presiden baik, Bapak Ibu Saudara ya. Kita doakan satu hari bisa datang ke tempat ini. Di jemaat optimis yang kayak gini orang Kristen, amin. Ya sudah Bapak, ya jadilah sesuai imanmu ya kan. Nah Bapak Ibu, tolong diklik selanjutnya. Sama halnya dengan Firaun. Ada hal baik yang bisa ia lakukan di tengah-tengah Mesir yang akan gelap pada waktu itu. Apa yang Firaun lakukan, hal baik yang Firaun lakukan Bapak Ibu? Dia mempersiapkan pemimpin yang bijaksana. Waktu Yusuf menyampaikan atau menafsirkan mimpinya, dia katakan akan ada 7 tahun masa kelimpahan, 7 tahun masa kelaparan Bapak Ibu. Dan itu bukan kelaparan yang biasa, kelaparan yang mengurus keringkan Mesir. Bapak Ibu, Mesir itu waktu itu ya peradaban Bapak Ibu Saudara itu tempat yang benar-benar maju Bapak Ibu, maju Mesir itu. Bayangkan di tempat yang seperti itu terjadi kekeringan, kelaparan, krisis pangan. Bukan hanya sebuah krisis yang biasa, mengurus keringkan. Hebat kelaparannya. Dan itu memang sudah ditetapkan Allah. Ini Mesir gelap Bapak Ibu, akan gelap. Tapi apa yang Firaun lakukan Bapak Ibu? Yusuf memberi petunjuk, kiranya Tuhan mencari seorang yang berakal budi, bijaksana. Dan mengangkatnya menjadi kuasa atas Mesir. Selalu ada hal yang baik yang bisa kita lakukan di tengah dunia yang gelap ini. Yang setuju katakan amin. Firaun aja bisa lakukan hal yang baik Bapak Ibu di tengah Mesir yang akan gelap. Nah demikian juga dengan para murid.
hal baik yang mereka lakukan ketika Yesus mengatakan bahwa mereka akan dikucilkan. Mereka akan dianiaya, dibunuh. Bahkan yang membunuhnya menyangka dia sudah berbakti kepada Allah. Nah Bapak Ibu, hal baik apa yang para murid waktu itu lakukan di tengah-tengah masa gelap yang mereka alami? Mereka tidak menolak Yesus dan menjadi kecewa. Wah Bapak Ibu, saya waktu baca kronologi apa yang Presiden katakan, zaman Mesir, zamannya para murid, kalau saya banding-bandingkan Bapak Ibu, terus timbul satu pertanyaan, dunia mana yang paling gelap? 2003 nanti? Atau krisis di Mesir yang sebelumnya sudah ada? Atau aniaya yang dialami para murid? Bapak Ibu, saya tidak bermaksud menganggap remeh atau memandang rendah suatu peristiwa. Menurut saya, krisis yang akan terjadi di tahun 2023 tidak ada apa-apanya dibandingkan krisis di Mesir. Masa resesi yang akan terjadi di tahun 2023 tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan eksekusi yang dialami oleh para murid. Setuju nggak Bapak Ibu? Setuju katakan amin? Iya, nggak ada apa-apanya Bapak Ibu. Nah, lepas dari dunia mana yang paling gelap, saya ulangi, selalu ada hal baik yang bisa kita lakukan di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Tidak kebetulan kau dan saya lahir di Indonesia, di kota Bandung. Kita ditempatkan di satu komunitas. Tidak ada yang kebetulan Bapak Ibu. Ada hal yang baik yang bisa kita lakukan di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Yang sudah katakan amin. Nah, hal baik apa? Saya ingin lihatkan satu video dulu. Tolong video kedua apakah bisa muncul? Kalau nggak bisa muncul, tolong Mbak Ana memperagakan video kedua ya. Kalian harus ngerti how economy works. Ekonomi dunia, bukan Indonesia doang, dunia secara global bekerja dengan ada namanya perputaran uang. Ini cara simpel buat gue jelasin kalian. Kalau kalian bekerja di sebuah perusahaan, kalian harus bayangin perputaran uang ini. Perusahaan harus menjual barang, mendapatkan keuntungan untuk menggaji kalian. Kalian dapat gaji nih, kalian baru untuk pengeluaran lain. Pengeluarannya apa? Untuk misalnya gadget, jalan-jalan, kehidupan, investasi, yang ujung-ujungnya uang harus muter ke bisnis lagi. Jadi perputaran yang luar biasa besar ini tiba-tiba di stop gara-gara pandemi. Bisnis nggak bisa dapat customer, kita nggak bisa keluar untuk spend uang kita. Kalau kalian ngira ekonomi itu sekedar, yang penting uangnya ada, terus nggak bakal crash, itu salah besar. Karena ekonomi itu bukan tentang berapa banyak uang, tapi seberapa banyak perputaran uang itu. Bapak Ibu Saudara, dari video ini kita bisa mengetahui bahwa salah satu penyebab krisis resesi dunia akan menjadi gelap adalah karena perputaran uang. Siklus uang kurang baik perputarannya. Yang lengkap katakan amin. Nah Bapak Ibu Saudara, hal baik apa yang pertama yang bisa kita lakukan di tengah dunia yang menjadi gelap, yang semakin gelap ini adalah yang pertama tidak jemu berbuat baik. Sama-sama katakan tidak jemu berbuat baik. Bapak Ibu, tidak sedikit orang ketika mendengar berita tadi perputaran uang, siklus uang kurang baik perputarannya, jadi ikut-ikutan Bapak Ibu. Ikut-ikutan apa? Siklus berbuat baiknya jadi kurang baik juga perputarannya. Bapak Ibu percaya nggak kalau kita ini ditakdirkan menjadi terang? Aminnya kok lemes ya. Amin Bapak Ibu. Kita ini ditakdirkan jadi terang, artinya kita ini jadi orang yang mempengaruhi, bukan sebaliknya. Kalau dunia hari ini perputaran uangnya, siklus uangnya kurang baik berputarnya, ya kita jangan ikut-ikutan Bapak Ibu. Seharusnya tidak persoalan bagi kita kalau siklus uang kurang baik perputarannya, satu hari nanti juga akan baik lagi perputarannya Bapak Ibu Saudara. Nggak usah ditungguin, satu hari akan baik juga. Yang penting buat kita semua siklus berbuat baik, tetap baik juga perputarannya. Nah, ini gambar siklus berbuat baik, Bapak Ibu. Ini sebuah siklus. Ya. Perputarannya harus baik, Bapak Ibu. Jangan kayak uang tadi, mandek. Ya, perputarannya tidak baik. Bapak Ibu, siapa yang percaya setiap hari Tuhan memberikan segala sesuatu yang baik kepada kita, katakan amin. Tuhan itu sudah pasti Bapak Ibu, Tuhan itu pasti memberi. Contohnya memberi kebaikan kepada kita. Dan di saat Tuhan memberikan kebaikan, kita menerima kebaikan itu, kita pasti menikmati kebaikan itu. Betul nggak Bapak Ibu? Ya, kita menikmati sekali, kita bisa mengucap syukur, kita bisa bersuka cita, kita bisa bersekutu dengan Tuhan lebih baik lagi. Karena apa? Tuhan memberikan kebaikan kepada kita.
Tapi ingat Bapak Ibu Saudara, setelah Tuhan memberikan kebaikan kepada kita, kita menikmati kebaikan Tuhan. Jangan lupa siklusnya. Kita juga harus berbagi kebaikan kepada sesama. Katakan sesama. Jadi dipertanyakan kalau orang Kristen rajin ke gereja melayani Tuhan bertahun-tahun, tapi masih pelit kikir hitung-hitungan. Padahal di gereja dia nyanyi, Tuhan Yesus baik, jempolnya mana. Tapi kok siklusnya mandek gitu loh Bapak Ibu Saudara. Jadi orang Kristen kok mandek, perputarannya kok nggak baik. Itu ada yang aneh Bapak Ibu, ada yang aneh. Tapi saya melihat bahwa jemaat ini punya siklus berbuat baik yang terus berputar. Amin. Iya, kita semua menerima kebaikan Tuhan setiap hari. Amin. Iya dong. Kita menikmati, tapi kita juga tidak lupa untuk berbagi kebaikan kepada sesama. Tadi sebelum ibadah ya, Ibu Lilis atau istri dari Pak Miming bawa kue Bapak Ibu. Saya sih nggak masalah kuenya, tapi saya lihat hatinya yang baik, yang tulus. Wah, dia bawa kue. Ini gembala maksudnya apa ya? Maksudnya gantian lah minggu depan siapa gitu ya. Maksud saya kita bisa berbuat baik dengan cara apapun Bapak Ibu. Ya dengan cara apapun, yang penting siklusnya berputar dengan baik. Setuju gak Bapak Ibu? Iya dong, kita bisa melakukan perbuatan baik apapun. Alkitab katakan jangan jemu-jemu berbuat baik. Ini pesan firman Bapak Ibu. Jangan jemu-jemu berbuat baik. Lagi hujan, lagi panas, lagi kering, lagi tidak baik. Tetaplah berbuat baik. Karena apabila datang waktunya, kita akan menuai kalau kita tidak menjadi lemah. Amin. Iya, kadang-kadang kan di tengah-tengah dunia yang seperti ini, ngapain berbuat baik? Nggak ada gunanya. Percuma aja. Enggak Bapak Ibu, enggak ada yang percuma. Yang namanya siklus ini dia kalau berputar dengan baik, nanti Tuhan beri lagi, kita menikmati lagi, berbagi lagi. Tuhan berikan kebaikan lagi, kita menikmati lagi, kita berbagi lagi. Nangkep enggak Bapak Ibu Saudara? Nah ini salah satu contoh Tuhan memberikan kebaikan. Apalagi yang Tuhan berikan kepada kita, Tuhan memberikan pengampunan. Dan kita menikmati pengampunan dari Tuhan. Betul? Iya dong. Bapak Ibu, tidak ada kenikmatan yang paling indah kalau diampuni Tuhan. Wah itu nikmat banget Bapak Ibu. Kalau kita renungkan berita tentang pengampunan itu. Betapa beruntungnya aku. Betul loh Bapak Ibu. Harusnya lagu itu kita nyanyi buat Tuhan Yesus. Beruntungnya aku diampuni kamu. Pendeta suka maksa. Ya maksud saya Bapak Ibu itu kabar yang luar biasa. Kita menerima pengampunan dari Tuhan. Tapi jangan lupa setelah kita menikmati pengampunan dari Tuhan, betapa beruntungnya aku, orang seperti aku diterima oleh Dia, diampuni oleh Dia. Ada anugerah besar yang Dia curahkan kepadaku. Jangan lupa waktu kita setelah menikmati itu, kita berbagi lagi pengampunan. Kemarin saya dengar satu khotbah, ya Bapak Ibu, saya itu kalau khotbah ya dengar dari orang yang lain juga, tapi nggak saya jiplak Bapak Ibu. Saya belajar dari khotbah orang-orang seperti ini. Jadi jangan senang kalau ada pendeta, saya cuma ketemu Tuhan, belajar dari Tuhan, itu pendeta aneh Bapak Ibu Saudara. Pendeta itu harus belajar, mau belajar dari orang lain. Bukan untuk jiplak apa yang dikhotbahkan, tidak, kita bisa belajar sesuatu. Bapak Ibu ada ayat firman Tuhan yang sangat terkenal betul, berapa kali kita harus mengampuni? Iya kan, Petrus nanya kan sama Tuhan Yesus, 7 kali ya Tuhan? Enggak, kata Tuhan Yesus, 70 kali 7 kali. Padahal Petrus itu sudah hebat loh Bapak Ibu. Sudah hebat kenapa? Dia punya standar mengampuni itu 7 kali. Kalau kita standar ngampuni berapa kali? Nah, langsung jawab berapa? 3 kali, ya kan? Sama semua nih, nggak ada yang ngajarin kita Bapak Ibu. Ya, nggak ada yang ngajarin, tapi kita punya standar yang sama berapa? 3 kali. Coba ke anak kita. 1, 2, 1 lagi, 2. Pokoknya batas 3, makanya anak-anak sekarang tuh pinter Bapak Ibu. Kalau masih 2 dia masih santai, masih ada 1 kesempatan ya kan. Pinter anak-anak sekarang. Batasnya kita cuma 3 kali. Petrus bilang 7 kali ya, sudah hebat. 2 kali lipatnya standar umum. Tapi Tuhan Yesus bilang, oh ngampunin gak kayak gitu. Harus 70 kali, 7 kali. Apa nih artinya pendeta?
Kalau dikaliin pusing ini. Bapak Ibu, angka 7 dalam budaya Yahudi adalah angka yang sempurna. Kita melihat peristiwa penciptaan selesai di hari yang ke-7. Tuhan berkata apa? Sungguh amat baik. Angka 7 bagi budaya Yahudi adalah angka yang sempurna. Artinya, kalau Tuhan suruh kita mengampuni, berbagi pengampunan, harus sempurna. Tidak ada lagi luka hati, dendam, iri, dengki di hati kita. Ini kok nggak setuju dengan saya? Sudah katakan amin? Nggak ada lagi yang kita simpan-simpan. Benar-benar merdeka. Pak, tapi sakit banget ini. Saya tahu by proses tapi progres Bapak Ibu. Lama-lama bisa kok Bapak Ibu Saudara. Memang kadang-kadang yang sulit kita ampuni itu adalah orang-orang yang di dekat dengan kita. Kalau orang lain gampang kita ampuni. Kenapa Bapak Ibu? Karena orang lain tidak punya ikatan emosional dengan kita. Diserempet, set, marah. Paling juga 2-3 hari udah lupa sama orangnya. Udah ngampunin lah. Lecet sedikit mobil. Tapi kalau orang-orang di dekat kita, Bapak Ibu, itu kita kesulitan untuk berbagi pengampunan. Tapi ingatlah firman Tuhan hari ini. Mengampuni berapa kali? 70 kali 7 kali. Harus sempurna. Enggak ada lagi luka batin, kepahitan. Apalagi nanti didoain pendeta. Pendeta tolong doakan. Lepaskan dari kutuk susah mengampuni. Kutuk kepahitan. Enggak ada Bapak Ibu. Didoain di oil minyak. Kalau kita enggak pernah memutuskan. Aku mau mengampuni dengan sempurna. Enggak akan hilang-hilang luka itu. Tapi kalau kita dengar kebenaran firman Tuhan pada sore malam hari ini. Siklus keuangan dunia boleh kurang baik perputarannya. Tapi siklus berbuat baik. Dia harus terus berputar. Nanti Tuhan beri lagi pengampunan. Kita menikmati pengampunan. Berbagi lagi pengampunan. Yang juga katakan amin Bapak Ibu. Oh saya percaya Bapak Ibu Saudara. Kalau kita jadi orang Kristen jemaat CNC yang bertumbuh. Kita jadi gaya hidup Bapak Ibu. Disakitin ngampunin dengan sempurna. Wah luar biasa Bapak Ibu Saudara ya. Luar biasa. Saya nggak bisa katakan panjang lebar. Tapi saya mau katakan itu luar biasa. Nah Bapak Ibu Saudara, saya percaya kalau siklus berbuat baik kita berjalan atau berputar dengan baik seperti ini Bapak Ibu. Maka kita punya alasan yang kuat. Kenapa kita tidak jemu berbuat baik? Apa alasannya Bapak Ibu? Kita melakukannya karena Tuhan. Selalu karena Tuhan baik sama kita, Tuhan memberi, kita menikmati, kita berbagi. Itu yang menjadi alasan kita. Kadang-kadang kita berbuat baik alasannya apa ya? Tuhan Bapak Ibu. Saya alasannya mengampuni apa ya? Tuhan. Saya mau membagikan waktu saya mau beribadah di tempat ini, memberikan persembahan, alasannya apa ya? Tuhan. Bapak Ibu, firman Tuhan katakan jangan jemu-jemu berbuat baik, tapi alasannya apa? Tuhan. Siklus ini menggambarkan bahwa segala sesuatunya karena Tuhan, oleh Tuhan, bagi Tuhan. Ini hal baik yang pertama yang bisa kita lakukan. Nah yang kedua Bapak Ibu. Kita lihat dulu videonya Bapak Ibu Saudara yang kedua ini. Sebenarnya kalau kita ngelihat market, itu tuh bisa jadi cara untuk memprediksi masa depan juga sih. Kalau pasar saham tuh turun dalam ya, dalam banget lebih dari 10-15%, biasanya ekonomi ke depannya tuh bakal agak suram. Nah kita lihat aja nih pasar saham di seluruh dunia sepanjang tahun 2022 ini. Dari Amerika dan Jerman yang masing-masing udah turun 24% sampai video ini dibuat. Ada juga indeks saham Hong Kong yang turun 22%. Dan China yang turun 17% sepanjang tahun ini. Jadi market tuh udah price in dengan hal-hal buruk di masa depan. Kalau yang pertama tadi, siklus uang kurang baik perputarannya. Yang kedua ini, penyebab krisis resesi dunia menjadi gelap adalah pasar saham turun Bapak Ibu. Yang main saham ngerti Bapak Ibu Saudara ya. Nah tapi saya mau beritahu Bapak Ibu Saudara, pasar saham boleh saja turun. Tapi iman kita jangan ikut-ikutan turun, katakan amin. Iya dong, yang kedua di tengah-tengah dunia yang gelap ini, hal baik apa yang bisa kita lakukan? Jangan turun iman kita tidak turun Bapak Ibu. Tapi seperti firman Tuhan katakan, terus naik jadi kepala bukan ekor. Nah itu bukan soal jadi orang kaya diberkati, imannya Bapak Ibu. Terus naik jadi kepala bukan ekor. Jadi Bapak Ibu ngelihat pasar saham turun itu biasa. Apalagi dunia ini memang sudah terkontaminasi dengan dosa. Namanya juga dunia sudah gelap karena dosa. Lihat pasar saham turun ya biasa. Tapi jangan sampai iman kita ikut-ikutan turun.
Maksud saya gini, ya ada kalanya memang Bapak Ibu Saudara ya, iman kita itu naik turun. Saya juga sebagai hamba Tuhan tidak memungkiri hal ini Bapak Ibu. Jangan dikira pendeta pasti imannya stabil gitu. Enggak, naik turun, naik turun. Tapi seperti grafik ini, biarlah dari hari ke hari, bulan ke bulan, tahun ke tahun, iman kita tidak turun. Ada naik turunnya, tapi dia grafiknya naik. Nah, iman tidak turun itu saya beri pengertian sederhana seperti ini Bapak Ibu Saudara ya. Dari hari ke hari, bulan ke bulan, tahun ke tahun, semakin bertambah kedewasaannya. Semakin bertumbuh kerohaniannya. Ini namanya iman terus naik dia, nggak turun dia. Makin dewasa, bertambah, makin rohani, bertumbuh. Kalau sebelumnya kita ini kekanak-kanakan Bapak Ibu Saudara, saya nggak tahu siapa yang punya kebiasaan ini di usia berapa, saya nggak tahu. Kekanak-kanakan itu seperti apa? Punya musuh, misalnya nih ya, misalnya saya berteman dengan Pak Miming, ya memang kita bersahabat Pak ya. Ya, Pak Miming ini punya musuh, Ana, musuhnya. Loh Bapak Ibu Saudara yang musuhan kan dengan Ana Pak Miming. Kenapa saya harus jadi ikut-ikutan musuhin Ana? Soalnya Pak Miming bilang, jangan berteman sama Ana Pak. Orangnya gini. Loh, itu namanya kekanak-kanakan zaman kita kecil itu Bapak Ibu Saudara. Loh ini setuju gak Bapak Ibu? Loh Bapak Ibu setuju gak? Katakan amin. Waktu kita kecil kan gitu. Musuhnya aku, musuh kamu juga ya. Kalau kamu musuh dia, awas loh. Kita gak friend. Itu kekanak-kanakan Bapak Ibu Saudara. Seharusnya kalau iman kita bertumbuh, kita jadi semakin dewasa dong. Yang musuhan dia jangan kita diikut-ikutin. Ini Bapak Ibu lagi ngalamin kayaknya. Dari wajahnya lagi ngalamin. Tapi ya itulah kita bisa menilai ya, setidak dewasa itulah orang. Kita nggak ikut-ikutan Bapak Ibu. Kita ini sudah ditakdirkan jadi terang, mempengaruhi. Kalau dulunya kita itu suka nolong orang ya. Tapi waktu kita suka nolong orang tuh kadang kita nggak sadar tuh. Suka ngomong, kalau nggak saya tolong itu orang nggak jadi apa-apa hari ini. Pernah nggak kayak gitu? Saya pernah. Tapi itu benar-benar tidak dewasa Bapak Ibu. Menunjukkan iman saya itu tidak bertumbuh, tidak naik. Itu tinggalkanlah. Coba kita lihat satu ayat. Saya kok tiba-tiba diingatkan ayat ini di luar dari catatan saya. 1 Korintus Bapak Ibu, 1 Korintus 13. Kita lihat ayat ini Bapak Ibu. Yang sudah dapat coba kita baca Bapak Ibu Saudara ya. Nah, ayat 11. 1 Korintus 13 ayat 11. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Namanya juga kanak-kanak. Kata-katanya kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak juga. Bahkan berpikir juga seperti kanak-kanak. Sekarang. Nah itu loh Bapak Ibu. Sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Ini orang yang imannya tuh naik. Nggak turun. Di pasar saham biarin aja turun. Ntar juga naik lagi. Tapi iman kita jangan ikut-ikutan turun. Iman kita harus terus naik. Artinya apa? Makin dewasa dong. Tinggalkan dong sifat kanak-kanak itu. Cara berpikir kanak-kanak, berkata-kata seperti kanak-kanak. Yang setuju katakan amin Bapak Ibu. Ya, soalnya saya takut dimusuhin nanti sama Bapak Ibu Saudara. Serem banget sih Bapak Ibu. Loh ini dunia ini gelap Bapak Ibu. Dunia ini gelap, semakin gelap. Kalau kita larut dalam gelapnya dunia ini, kita ikut-ikutan gelap. Di tengah-tengah kegelapan ini ada hal baik yang bisa kita lakukan. Selalu ada terang, katakan amin. Iya dong. Termasuk nih Bapak Ibu kalau kita orangnya cepat tersinggung, cepat marah, baperan, kena mental. Itu namanya iman kita nggak bertumbuh. Tapi sore hari ini Bapak Ibu Saudara, bila dari grafik ini tahun ke tahun, hari ke hari, oh kita jadi orang yang lebih baik lagi. Nah selain semakin dewasa apa? Semakin rohani Bapak Ibu. Semakin rohani kita. Ya, bertumbuh kerohanian kita. Kita bisa nilai bertumbuh kerohanian kita dari mana Bapak Ibu Saudara ya. Apalagi ini untuk kita semua nih. Usia makin bertambah, rambut makin putih.
Saya belum umur 50, rambut udah banyak yang putih, Bapak Ibu Saudara. Ini peringatan dari Tuhan. Ayolah kamu winter makin bertumbuh rohanimu. Maksudnya gimana Tuhan? Coba kamu ingat-ingat keinginanmu itu masih keinginan duniawi enggak? Kalau keinginannya masih duniawi, ya sekarang ini saatnya. Punya keinginan yang rohani. Kalau dulu punya uang dihabiskan untuk kepentingan sendiri, untuk hobi. Ya kalau sekarang gimana? Ya tetaplah kan ada uang untuk keperluan pribadi, untuk hobi. Tapi ingat dong, ya keinginan kita harus rohani. Disisihkan juga untuk pekerjaan Tuhan. Disisihkan juga untuk menolong dan lain sebagainya. Ini kalau urusan uang tambah nggak amin ya Bapak. Katakan amin. Iya dong. Kadang kita lupa Bapak, bertumbuh rohani kita tuh diukur dari mana ya? Kalau keinginan kita ini masih duniawi enggak? Kadang-kadang kita kalau untuk yang duniawi, wow, habis-habisan Bapak Ibu Saudara. Kita taruh di situ. Padahal dunia ini udah jelas dunia yang gelap loh. Akan semakin gelap. Kita habiskan di situ. Nah, kalau bertumbuh rohani kita masih punya keinginan. Tapi kita ingat, disisihkan juga untuk menolong, untuk berbuat baik. Kalau dulu keinginan kita selalu ingin berbuat dosa. Perhatikan ini Bapak Ibu. Ini yang membedakan orang sebelum Kristen dan sesudah dia menjadi Kristen. Sebelum dia menjadi Kristen, keinginannya selalu ingin berbuat dosa. Kalau nggak berbuat dosa tuh kayak orang sakau gitu. Kayak ada yang kurang hari ini. Oh belum berdosa. Nah itu tuh orang dalam sebelum kenal Kristus selalu ingin berbuat dosa. Tapi ketika dia hidup di dalam Kristus Bapak Ibu Saudara, beda dong. Masih bisa nggak berbuat dosa? Masih bisa berbuat dosa? Di sini ada yang nggak berbuat dosa? Saya mau sembah nih Bapak Ibu. Masih bisa kita berbuat dosa, tapi keinginannya sudah beda. Masih bisa berbuat dosa, tapi keinginannya tidak selalu ingin berbuat dosa. Ini cara menilai kerohanian kita bertumbuh atau tidak. Bapak Ibu yang nangkep katakan amin. Kalau dulu gampang sekali kita jatuh dalam dosa, tergoda oleh dosa. Beberapa waktu lalu saya bawa materi ini dalam kompak Bapak Ibu. Ya kan, bagaimana cara kerja iblis menggoda manusia sehingga manusia jatuh dalam dosa. Itu iblis punya strategi, jangan dikira iblis itu cuma ular yang licik. Dia punya strategi bagaimana cara menjatuhkan manusia ke dalam dosa. Nah setelah manusia jatuh dalam dosa, mereka tidak punya solusi apa-apa Bapak Ibu Saudara. Wajarlah makin rusak manusia itu. Tapi setelah ada Kristus, dia datang ke dunia ini, mati di salib, menebus dosa kita. Kita sudah punya solusi Bapak Ibu Saudara. Solusi atas permasalahan dosa itu. Nah disitulah kita tahu rohani kita bertumbuh. Setelah dianugerahi oleh anugerah Tuhan, kita nggak sembarangan berbuat dosa. Kita jadi tahu bahwa rohani kita bertumbuh. Saya tahu Bapak Ibu Saudara di bagian ini nggak gampang. Karena tawaran dunia, godaan setan itu semakin bervariasi. Ya, macam-macam aja Bapak Ibu Saudara, ada aja. Ini yang suka-suka buka reels, video-video ya, apalagi yang para pria. Bapak Ibu makin banyak aja perempuan miskin di situ Bapak Ibu Saudara ya. Makin gak jelas pakaiannya. Itu salah satu godaan kita Bapak Ibu. Kalau dulu, ada orang gak nih, ya kan? Ya kalau sekarang enggak lah, hapuskan itu bisa dihapus Bapak Ibu, bisa kita tolak. Bukan cuma bapak-bapak, ibu-ibu juga sama di media sosial. Wah murah nih, wah lagi jualan nih, ya dibeli. Ya kan? Ingat keinginan kita apa. Nah jadi Bapak Ibu Saudara di akhir firman Tuhan hari ini saya mau ingatkan Bapak Ibu Saudara ya. Bahwa ini yang menjadi kesimpulan saya, dunia ini semakin gelap. Dunia dalam pengertian bumi dan sistemnya semakin gelap. Tapi dunia dalam pengertian engkau dan saya, manusia orang percaya, kita akan terus terang dan menjadi semakin terang. Amin. Mantap ini. Philips berarti. Ya kan? Nah, Bapak Ibu harus percaya, kita harus satu hati dalam hal ini. Selalu ada hal baik yang bisa kita lakukan. Tadi aja Presiden ngomong gitu, ada hal baik yang bisa kita lakukan. Firaun juga bisa, para murid bisa, sama dengan kita. Selalu ada hal baik yang bisa kita lakukan di tengah-tengah dunia yang gelap ini Bapak Ibu. Hal baik yang pertama, masih ingat nggak Bapak Ibu Saudara? Tetap berbuat baik. Ingat ya,
siklus uang perputarannya boleh, terserah. Baik nggak baik terserah perputarannya. Tapi siklus berbuat baik harus terus perputarannya baik. Amin. Nah yang kedua yang terakhir ini, tadi pasar saham turun. Iman jangan ikut-ikutan turun, tapi terus naik. Artinya naik apa? Imannya naik, bertumbuh. Ya, kerohaniannya semakin dewasa. Puji Tuhan. Mari sama-sama kita berdiri, kita akhiri kebenaran firman Tuhan sore malam hari ini.